Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di praktikum basis data 1. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang DDL atau Data Definition Language. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan database. Secara sederhana, database atau basis data adalah pengelompokan data atau informasi sehingga menjadi mudah untuk dibaca. Selain itu, basis data ataupun database juga berfungsi untuk mencegah terjadinya duplikasi data atau data berganda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang DDL. DDL atau Data Definition Language yaitu kumpulan perintah atau query pada SQL untuk menggambarkan desain dari database secara menyeluruh. Apa itu SQL? SQL adalah kepanjangan dari Structure Query Language, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menyusun sehingga terbentuknya suatu database. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada ilustrasi bahwa satu database terdiri atas tabel dan tipe data, di mana tipe data adalah untuk tipe data field yang akan kita importkan di dalam tabel. Nah, untuk membangun database ini kita perlu query sehingga membuat database dan bisa membuat tabel. Oke. Nah, adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah agar kita bisa membuat, memodifikasi serta menghapus database ataupun tabel yang akan kita pelajari bersama. Nah, di sini ada cakupan DDL. Yang pertama adalah create untuk membuat database atau tabel baru. Yang kemudian ada use untuk menggunakan database. Nah, di sini tidak ada tabel karena use khusus untuk hanya pada database saja. Jika untuk tabel tidak perlu karena use sudah menggunakan database dan tabel berada di dalam database, jadi satu query saja. Nah, kemudian ada alter. Alter adalah untuk memodifikasi database ataupun tabel yang sudah ada. Selanjutnya ada drop. Drop adalah untuk menghapus database ataupun tabel. Nah, lanjut. Kita akan masuk ke dalam praktiknya. Yang pertama, silakan teman-teman buka XMPP-nya atau yang menggunakan Mac menggunakan MAPP. Oke. Nah, di sini teman-teman cukup mengklik start yang MySQL saja. Nah, setelah sudah di minimize saja nggak apa-apa. Kemudian kita akan masuk ke dalam SQL Yoke untuk mengeksekusi query. Kita buka SQL-nya. Nah, di sini kebetulan sudah pernah login. Sebentar kita exit. Kita buka kembali. Oh, sorry, salah. Disconnect. Create a new connection. Nah, jika teman-teman belum membuat koneksinya, di sini akan kosong. Silakan teman-teman buka, klik new, kemudian isi nama koneksinya apa. Misal di sini pertemuan 1. Klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman cukup memperhatikan beberapa form saja. Yang pertama host, username, password, dan root. Yang selebihnya jangan diotak-atik terlebih dahulu. Nah, di sini hostnya tetap localhost karena kita masih menggunakan localhost, tidak menggunakan server online atau hosting. Kemudian username di sini defaultnya root, jangan diubah ya, kecuali kita mempunyai user sendiri. Untuk passwordnya sendiri kita kosongkan dan portnya 3306, jangan diubah ya. Kemudian kita connect saja, klik yes. Nah, sini sudah connect. Lalu kita akan mencoba untuk meng-create database. Oke. Untuk create database di sini sudah ada editornya. Jadi kita tinggal membuat query-nya saja. Nah, query-nya yaitu yang di sintaks ya, yaitu create spasi database
spasi nama database. Nah, kita di sini mau membuat database mahasiswa misalnya. Kemudian jika kita ingin merunning, kita klik di sini ada execute query. Bisa juga menggunakan F9. Di sini belum ada database mahasiswa ya. Untuk yang di kiri ini adalah database yang sudah kita buat. Nah, di sini belum ada database mahasiswa. Kita coba running. Oke, nah satu query execute, satu sukses, 0 error, 0 warning. Nah, di sini kan belum ada nih. Kita coba refresh. Klik kanan root, kemudian refresh object browser. Nah, di sini sudah terdapat database mahasiswa. Kemudian untuk tabelnya masih kosong. Nah, sebelum kita membuat tabelnya, kita use terlebih dahulu. Use mahasiswa. Oke, kita running. Oke, nah dia otomatis akan mengarahkan ke database mahasiswa. Kemudian berarti kedua materi ini udah kita lalui. Kemudian kita akan membuat table. Nah, di sini ada formatnya. Create table, nama table, field 1. Field 1 ini adalah atributnya. Misalnya nama, NPM ataupun prodi. Sedangkan tipe data kita bisa menggunakan varchar, char, integer, double. Kalau untuk tanggal kita menggunakan date type atau date untuk tanggal. Nah, akan ada banyak tipe data. Mungkin akan dijelaskan pada teori ataupun nanti di belakang. Setelah materi kita akan membahas tentang tipe-tipe data dari database. Oke, nah sintaknya seperti ini nih ya teman-teman. Nah, contohnya di sini kita membuat tabel data mahasiswa. Nama database-nya mahasiswa, nama tabelnya data mahasiswa. Oke, kita coba create table data mahasiswa. Nah, di sini menggunakan kurung biasa. Nah, yang dinamakan field tadi yaitu NPM. NPM kita buat tipe data char dengan panjang 10. Nah, jangan lupa membuat panjangnya 10, 20 itu terserah tergantung teman-teman. Nah, kemudian nama varchar kita bikin 20 saja. Kemudian prodi varchar lagi kita bikin 20. Nah, ini sudah menjadi sebuah tabel. Nah, biasanya di dalam tabel itu kita membutuhkan primary key. Primary key adalah untuk kode unik sehingga kita bisa memanggil satu data hanya dengan memanggil primary key-nya saja. Contohnya kita ingin memanggil mahasiswa dengan NPM 21103501. Misal namanya adalah Budi. Berikut dengan data panjang, data tanggal lahir, alamat, nama orang tua, nomor handphone. Nah, kita cukup manggil dengan primary key-nya saja. Misal kita set NPM-nya sebagai primary key. Jadi, ketika kita memanggil NPM-nya, maka semua informasi tentang yang berkaitan dengan NPM tersebut akan ditampilkan, yaitu nama, prodi, nama orang tua, ataupun nomor handphone misalnya. Oke, kita set primary key-nya NPM. Oke, setelah itu kita eksekusi. Ini udah ya, kita eksekusi, nggak perlu diblok juga nggak apa-apa. Nah, di sini satu query execute, satu sukses, 0 error dan 0 warning. Query create database create table data mahasiswa, NPM char 10, nama char 20, prodi char 20 dengan primary key NPM. Kita refresh kembali. Oke, kita buka di mahasiswa tabel. Nah, di sini sudah muncul
tabel data mahasiswa. Nah, untuk mengklik mana sih NPM nama prodi tadi yang udah kita buat. Nah, teman-teman bisa klik di tabel data. Di sini ada tabel data ya, yang di tab kedua. Nah, di sini ada NPM, nama dan prodi. Nah, setelah kita membuat tabel, kita akan mencoba untuk memodifikasinya, seperti menambah, menghapus, serta mengubah nama dari tabelnya sendiri. Oke, kita lanjut ke alter table. Ini untuk modifikasi tadi ya teman-teman. Nah, yang pertama kita untuk mencoba mengubah nama tabel. Oke, untuk mengubahnya di sini ada formatnya. Yang pertama itu alter table, nama tabel, kemudian rename dengan nama baru. Oke, kita coba ya. Alter table. Nama yang lamanya data mahasiswa. Nah, teman-teman bisa tab saja, misalnya dia data underscore. Nah, di situ akan muncul data mahasiswa. Teman-teman tab aja. Kemudian rename jadi apa? Kita bikin misalnya data MHS saja. Nah, kita coba running. Oke, sukses ya. Nah, untuk ceknya jangan lupa di refresh lagi. Nah, di sini sudah berubah menjadi data MHS. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin menambah nih. Oh iya, ada yang kurang, yaitu field untuk email. Oke, kita tambahin aja alter table. Nah, nama tabelnya apa? Kita kan sudah ganti jadi data MHS. Kemudian add email. Kemudian tipe datanya varchar 20. Kemudian kita eksekusi ya. Kita coba eksekusi. Nah, di sini kita refresh. Ketika kita klik kolom, nah di sini udah muncul email. Nah, kenapa di sini belum? Karena kita belum melakukan refresh. Setelah kita melakukan refresh, maka dia akan muncul di sini. Nah, berarti kan nambah satu nih kolom email. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus kolom tadi atau field email tadi. Caranya alter table, kemudian nama tabelnya apa? Data MHS, kemudian drop email. Kita coba. Nah, satu query berhasil. Oke, alter table drop. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal ketinggalan satu tadi. Nah, kita bisa membuat email ini. Nah, jika dia tidak bisa refresh seperti ini. Ketika kita buka masih terbaca, klik yang ini, refresh yang di pada tabel data, dia akan otomatis terrefresh. Kita ingin membuat email tadi setelah nama, berarti npm nama email kemudian prodi. Caranya alter table, nama tabelnya data MHS, kemudian add nama fieldnya email varchar 20 after. Nah, berarti setelah apa nama. Kita coba running. Oke, sukses ya. Kita coba refresh. Nah, di sini dia akan muncul email. Oke, itu untuk sesi alter table atau modifikasi tabel. Nah, kemudian kita akan membuat drop database dan drop table. Berbeda ya. Yang drop di sini fungsinya untuk field, yaitu yang di sini npm nama, email ataupun prodi.
Sedangkan untuk yang database atau tabel ini untuk drop si data MHS ataupun si mahasiswa. Contohnya kita mau menghapus data MHS. Oke, kita hapus ya. Drop table. Nah, jangan lupa jika kita mau drop tabel, bikin drop table spasi namanya data MHS. Kita running. Oke, sukses ya. Kita coba refresh. Nah, di sini tidak ada data MHS lagi. Kemudian kita mencoba menghapus database. Sama saja. Kita ganti drop database spasi mahasiswa. Oke, kita coba running. Oke, sukses. Kita coba refresh. Nah, hilang. Oke. Nah, itu adalah penjelasan tentang DDL. Intinya, pada setiap kali kita mengeksekusi query, kita harus melakukan refresh terlebih dahulu biar dia kelihatan perubahannya. Jika kita tidak melakukan refresh seperti tadi, maka dia akan tetap seperti sebelum yang kita ubah. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan.